Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puja puji serta syukur marilah kita memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu Ta'ala. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para alim ulama, yang saya hormati para ustadz, para kiai, yang saya hormati para tokoh masyarakat, dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, serta yang saya hormati anak-anakku sekalian. Pada kesempatan malam ini saya akan membawakan sebuah judul, Allah menghendaki kemudahan. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada siapakah Allah menghendaki kemudahan di bulan Ramadan ini? Yang pertama yaitu kepada para musafir. Dalam banyak hadis sahih diberikan kebebasan kepada orang musafir untuk memilih berpuasa atau tidak. Dalam Al-Quran dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Shadaqallahul azim. Yang artinya, barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka berpuasalah pada hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tiada menghendaki kesukaran. Di surah Al-Baqarah ayat 185. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada suatu hari Hamzah bin Amru al-Aslami bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah saya akan berpuasa dalam perjalanan atau musafir? Dia terkenal seorang yang suka berpuasa. Maka jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, puasalah kalau engkau mau, dan berbuka puasalah kalau engkau suka. Jadi dalam cerita ini adalah Hamzah bin Amru al-Aslami bertanya kepada Rasulullah tentang Hamzah bin Amru al-Aslami ini, seorang musafir yang sedang berjalan atau dalam perjalanan. Beliau bertanya kepada Rasulullah, maka Rasulullah menjawab, puasalah kalau engkau mau, dan berbuka puasalah kalau engkau suka. Jadi musafir boleh berpuasa kalau memang itu baginya adalah dia suka atau dia itu tidak keberatan untuk puasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau misalkan di musafir itu
ternyata orang tersebut itu keberatan atau posisinya tuh dia tidak kuat, maka boleh berbuka puasa. Kalau memang dia tidak suka dalam keadaan tersebut. Yang kedua yaitu orang sakit. Yang pertama tadi musafir, yang kedua orang sakit. Allah Subhanahu wa taala membolehkan kepada orang sakit berbuka puasa sebagai rahmat dan kemudahan. Orang yang diizinkan berbuka puasa itu ialah orang yang sakit apabila berpuasa takut akan bertambah sakit atau melambatkan kesembuhannya. Nah ini ya. Jadi Allah menghendaki kemudahan kepada orang yang sakit. Ya. Jadi kalau orang sakitnya itu posisinya tuh gara-gara berpuasa, bahasanya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan puasa itu membahayakan dirinya, maka boleh tidak berpuasa. Tapi tetap itu harus diganti pada hari yang lain. Yang nomor 3, yaitu orang haid dan nifas. Para ulama sepakat tidak membenarkan wanita haid dan nifas berpuasa. Mereka boleh berbuka puasa dan mengqadha pada waktu bersih dari haid dan nifasnya. Nah ini buat perempuan ya, kalau misalkan haid maka nanti diganti puasanya pada saat sudah tidak haid atau di bulan Syawal boleh ya. Oke, yang keempat yaitu orang tua bangka, baik laki-laki maupun wanita. Jadi orang tua bangka baik laki-laki maupun wanita. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, orang yang sudah tua sekali baik laki-laki maupun perempuan yang tidak dapat berpuasa supaya memberikan makan seorang miskin, satu orang miskin bahasan ya. Kepada ibu-ibu juga ya. Jadi satu orang miskin ya. Kalau misalkan orang tua banget dia nggak kuat untuk puasa, maka dia wajib untuk memberikan makan seorang miskin sebagai gantinya tiap hari kalau tidak puasa. Ya, bahasan seperti itu ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menderita ketuaan dan tidak mampu menunaikan puasa Ramadan, maka wajiblah kepadanya mengeluarkan 1 mud ya. Atau 1 mud ya Pak Hasan. Jadi kalau tadi itu bisa memberikan makan seorang miskin dan bisa juga mengeluarkan 1 mud gandum. Dan yang kelima yaitu orang hamil dan menyusui. Jadi orang hamil dan menyusui ini boleh tidak berpuasa, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Anas bin Malik, katanya telah datang menyusul kami kuda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya pergi menemuinya, ternyata beliau sedang makan. Lalu sabdanya, mari dekat ke sini dan makanlah. Saya mengatakan kepadanya, saya sedang puasa, tapi beliau berkata lagi, mari dekat sini. Aku akan berbicara kepadamu tentang puasa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah meringankan sebagian dari beban sholat kepada para musafir dan kepada orang hamil dan orang menyusui dalam berpuasa. Demi Allah, Nabi SAW telah mengatakan keduanya atau salah satu dari keduanya, dan alangkah nafsu saya untuk makan apa yang dimakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kemudahan untuk orang hamil dan menyusui ya, Hasan.
Jadi ada 5 orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi 1 orang musafir, yang kedua orang sakit, yang ketiga orang haid dan nifas, yang keempat orang tua bangka baik laki-laki dan perempuan. Kelima orang hamil dan menyusui. Itulah kultum singkat dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.